Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran di pertemuan yang ke-15. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas mengenai public relation dan personal selling. Ini adalah materi yang bagus sekali. Public relation dan personal selling. Public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relation sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Public relation adalah suatu perencanaan yang mendorong untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial berdasarkan suatu komunikasi timbal balik untuk mencapai keuntungan pada kedua belah pihak. Fungsi public relation. Tujuannya ialah untuk mewujudkan opini publik yang bisa diterima dari seluruh pemangku kepentingan yang bisa memperoleh manfaat. Upaya untuk membangun relasi yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dan publiknya, dan untuk mewujudkan opini publik sebagai efek yang sangat bermanfaat ialah kontribusi kepada organisasi atau bisnis yang terpengaruh. Kegiatan yang bertujuan untuk iktikat baik, saling pengertian dan citra yang baik dari masyarakat. Tujuan public relation. 1. Efektif dalam membangun kesadaran merek dan branding. 2. Mempromosikan saling pengertian antara kelompok sasaran dan perusahaan. 3. Peningkatan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. 4. Mensupport bauran pemasaran. 5. Meningkatkan citra perusahaan yang positif untuk publik. Media public relation. 1. Konferensi pers. 2. Siaran pers. 3. Bantuan pakar untuk tujuan public relation. 4. Memanfaatkan media TV, radio supaya dapat menjelaskan citra baik perusahaan. 5. Koran dan majalah. 6. Acara yang disponsori. 7. Mengadakan acara sosial. Metode public relation. Penelitian memiliki peranan sangat penting sebagai aktivitas pensupport dalam menjalankan fungsi public relation, baik untuk mendapat data, fakta lapangan mengenai citra perusahaan, persepsi, pandangan, dan opini publik secara akurat, serta respon halayak sebagai target, sebagai sasaran mengenai kebijaksanaan
pelayanan program kerja kegiatan perusahaan. Metode public relation, perencanaan, menerima hasil laporan yang berupa data dan fakta dari penelitian. Public relation kemudian membentuk agenda kerja, perencanaan yang baik bersifat rasional, fleksibel, dan berkelanjutan. Pelaksanaan dilaksanakan setelah agenda yang matang mendapatkan persetujuan dari seluruh pihak terkait. Pelaksanaan kerja merupakan aktivitas operasional dalam melakukan apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan ini dikatakan sukses apabila tujuan sudah tercapai. Penilaian ini tahap di mana pemeriksaan terhadap program dan agenda bisa dikerjakan. Tahap ini bermanfaat untuk mengenal permasalahan yang seharusnya diperhatikan lebih lanjut. Kegiatan utama dari public relations. 1. Menjalankan program berencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi. 2. Berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya. 3. Memantau pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. 5. Menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur, dan tindakan pada publik. Kegiatan utama dari public relation menyesuaikan kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. Memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam pembuatan kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. Membangun dan memelihara hubungan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Menghasilkan perubahan yang khusus dalam pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi. Menciptakan hubungan baru dan atau memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya. Advertising, periklanan, adalah salah satu dari 4 barang penting yang digunakan oleh perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif terhadap pembeli dan masyarakat yang ditargetkan. Pada dasarnya, periklanan merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Periklanan harus mampu membujuk konsumen supaya berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran pada perusahaan untuk mendapatkan penjualan dan laba. Advertising, iklan, adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu yang membayar jasa sebuah media massa atas penyiaran iklannya. Tujuan periklanan. Tujuan periklanan, advertising objective, adalah tugas komunikasi tertentu yang dicapai dengan pemirsa sasaran tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan periklanan bisa digolongkan berdasarkan tujuan utama, apakah tujuannya menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan. Tujuan periklanan, penetapan tujuan. 1. Tujuan komunikasi. 2. Tujuan penjualan. Keputusan anggaran. 1. Pendekatan terjangkau. 2. % penjualan. 3. Paritas kompetitif. 4. Tujuan dan tugas. Keputusan pesan. 1. Strategi pesan. 2. Eksekusi pesan. Keputusan media, jangkauan, frekuensi, dampak, tipe media utama, kendaraan media tertentu, penetapan waktu media. Evaluasi periklanan. 1. Dampak komunikasi. 2. Dampak penjualan dan laba. 3. Tingkat pengembalian periklanan. Fungsi periklanan. 1. Memberikan informasi. 2. Membujuk atau mempengaruhi. 3.
menciptakan kesan atau image. 4. Memuaskan keinginan. Jenis media periklanan. 1. Media cetak. 2. Media elektronik. 3. Media luar ruang. 4. Media lini bawah. Kelebihan media periklanan. 1. Televisi memiliki kelebihan yaitu untuk liputan pemasaran massal yang baik, biaya rendah perpaparan, menggabungkan pandangan, suara, dan gerakan, menarik terhadap indera. 2. Surat kabar memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas, ketepatan waktu, liputan pasar lokal yang baik, penerimaan luas, tingkat kepercayaan tinggi. Fleksibilitas, tidak ada kompetensi iklan dalam media yang sama, memungkinkan personalisasi. 4. Majalah memiliki kelebihan yaitu selektivitas geografis dan demografis tinggi, kredibilitas dan prestis, reproduksi kualitas tinggi, umur panjang, dan banyak pembaca selain pembelinya. 5. Radio memiliki kelebihan yaitu penerimaan lokal baik, selektivitas geografis, dan demografis tinggi, biaya rendah. 6. Luar ruang memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas, pengulangan paparan tinggi, biaya rendah, kompetensi pesan rendah, selektivitas posisi baik. 7. Internet memiliki kelebihan yaitu selektivitas tinggi, biaya rendah, segera kemampuan interaktif. Kekurangan media periklanan. 1. Televisi memiliki keterbatasan antara lain biaya absolut tinggi, kerumunan tinggi, paparan hanya sekilas, selektivitas pemirsa kurang. 2. Surat kabar memiliki keterbatasan antara lain umur pendek, kualitas reproduksi buruk, sedikit membaca selain pembelinya. 3. Surat kabar langsung memiliki keterbatasan antara lain biaya paparan relatif tinggi, citra surat sampah. 4. Majalah memiliki keterbatasan antara lain jangka waktu pembelian, iklan lama, biaya tinggi, tidak ada jaminan posisi. 5. Radio memiliki keterbatasan antara lain audio saja, paparan hanya sekilas, perhatian rendah, media separuh terdengar, pemirsa terfragmentasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-15. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.